Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Adam Kado, and in this video I will retell the novel by karya dari Cormac McCarthy. The title is No Country for Old Men, published in 2005, I guess. Jadi ceritanya nih berlatar di Texas sekitar tahun 1980-an, dan genrenya ini termasuk crime and thriller, I guess. So first I'll introduce the characters. Jadi ceritanya ini ada 3 karakter penting yang masing-masing mereka merepresentasikan dengan sesuatu. Nah, tokoh pertama ada Moss. Dia adalah seorang mantan tentara Vietnam yang hidupnya sederhana lah. Tokoh kedua ada Anton Chigurh. Dia ini adalah seorang pembunuh bayaran yang kejam. Nah, dia ini punya cara berpikir yang unik tentang takdir. Bahkan dia ini sering menggunakan koin toss untuk menentukan hidup dan matinya seseorang. Nah, tokoh ketiga ada Sheriff Bell. Nah, Sheriff Bell ini adalah seorang polisi tua yang dia ini mewakili nilai-nilai lama, dan dia ini kadang merasa kesulitan memahami dunia yang semakin berubah. Alright, let's do the story. Jadi ceritanya dimulai ketika Moss ini sedang berburu di padang gurun Texas. Nah, saat itu dia menemukan lokasi transaksi narkoba yang gagal. Nah, di sana terdapat mobil narkoba dan mayat-mayat yang berserakan. Situasinya sangat kacau dan sepi. Nah, di tengah semua itu, Moss ini menemukan sebuah koper berisi uang dalam jumlah yang besar. Walaupun dia tahu uang itu berbahaya, tapi dia tetap memutuskan untuk mengambilnya. Nah, awalnya keputusannya ini terlihat seperti kesempatan untuk mengubah hidup Moss lah. Tapi ini adalah awal dari masalah besar. Nah, Moss ini sempat merasa bersalah terhadap seseorang yang masih hidup di lokasi transaksi narkoba tersebut. Nah, lalu dia kembali ke sana untuk membantu. Namun tindakan itu justru membuat dirinya terdeteksi oleh orang-orang yang sedang mencari narkoba dan uang tersebut. Nah, setelah itu Moss mulai menyadari bahwa dia sedang diburu. Nah, ternyata uang yang diambil memiliki alat pelacak. Orang yang mengejarnya adalah Anton Chigurh. Nah, Chigurh ini adalah orang yang sangat berbahaya. Dia adalah seorang pembunuh bayaran. Dia ini tidak hanya membunuh, tapi juga memiliki keyakinan bahwa semua orang itu sudah ditentukan oleh takdir. Nah, Moss ini mencoba bertahan hidup dengan berbagai cara. Dengan cara dia kadang berpindah-pindah tempat, dia menginap di motel dan berusaha menghindari jejak dari si Chigurh. Beberapa situasi Moss ini kadang hampir tertangkap, bahkan dia ini sempat mengalami luka akibat baku tembak dengan Anton Chigurh, namun dia tetap berusaha untuk melawan dan kabur. Nah, di sisi lain, Sheriff Bell, seorang polisi tua, mulai menyelidiki kasus narkoba ini. Namun setiap kali dia datang ke lokasi kejadian, lokasi baku tembak antara Anton Chigurh dan Moss, dia itu selalu terlambat. Yang dia temukan cuma hasil dari kekerasan dan baku tembak dari yang sudah terjadi. Nah, hal ini membuatnya merasa bahwa dunia itu sudah semakin berubah dan menjadi lebih kejam dan sulit dipahami lah. Nah, dia itu mulai meragukan apakah dirinya itu masih mampu menjalankan tugasnya sebagai Sheriff Texas atau sebagai penegak hukum. Nah, seiring berjalannya waktu, situasinya menjadi semakin kompleks. Sekarang itu tidak hanya Anton Chigurh yang mengejar Moss, tapi juga sekarang ada pihak lain yang terlibat dalam jaring kriminal tersebut. Jadi banyak pihak-pihak lain yang sekarang mencoba untuk mengejar Moss dan mencari narkoba dan uang koper yang berisi uang tersebut. Nah, hal itu membuat tekanan terhadap Moss semakin besar dan kemungkinan selamatnya untuk semakin kecil lah. Nah, pada suatu titik Moss terlibat dalam beberapa konflik yang dengan pihak-pihak lain dan Anton Chigurh yang semakin berbahaya. Nah, dia itu terus berpikir untuk bertahan hidup. Nah, namun pada akhirnya nasibnya berakhir secara tragis dan dia meninggal akibat luka di peluru. Nah, di sisi lain, Sheriff Bell akhirnya memutuskan untuk pensiun karena dia merasa bahwa dia tidak lagi mampu untuk menghadapi dunia yang semakin berubah, zaman yang semakin berubah, dan dunia semakin brutal. Nah, keputusannya Sheriff Bell ini menunjukkan bahwa bahkan seorang
penegak hukum pun memiliki batas dalam menghadapi perubahan zaman. Nah, di bagian akhir cerita, Sheriff Bell ini menceritakan mimpinya tentang ayahnya. Nah, dalam mimpinya itu, ayahnya membawa api di tengah kegelapan. Hal ini bisa diartikan sebagai simbol harapan atau nilai-nilai lama yang masih tersisa lah, meskipun dunia itu semakin banyak berubah. Nah, dalam cerita No Country for Old Men ini, narasinya berada di 3 karakter utama, yang merepresentasikan tema besar dalam cerita. Pertama, Moss melambangkan pilihan manusia biasa dan konsekuensinya karena keputusannya mengambil uang di koper itu membawa dampak besar dalam hidupnya. Nah, Anton Chigurh ini merepresentasikan takdir dan malaikat pencabut nyawa atau kekerasan yang tidak bisa dihindari lah, atau ya begitulah. Nah, dengan sikapnya yang dingin dan keyakinannya bahwa hidup dan mati ditentukan oleh dirinya, dia berpikir dirinya adalah malaikat maut. Nah, sementara itu Sheriff Bell melambangkan nilai moral dan tradisional yang mulai tergeser oleh perubahan zaman karena ia merasa tidak lagi mampu memahami dunia yang semakin brutal lah. Nah, ketiga karakter ini bersama-sama menunjukkan bahwa bagaimana manusia menghadapi pilihan takdir dan perubahan dalam kehidupan mereka. Nah, sebagai penutup, ceritanya tidak hanya tentang kejahatan atau kejar-kejaran, tapi juga tentang pilihan hidup atau konsekuensi dan bagaimana manusia menghadapi dunia yang tidak selalu adil. Nah, melalui karakter Moss, kita melihat bagaimana satu keputusan bisa mengubah segalanya. Melalui Anton Chigurh, kita melihat bagaimana gambaran tentang takdir yang kejam, dan melalui Sheriff Bell, seorang polisi tua, kita bisa melihat bagaimana seorang berusaha memahami perubahan dunia, perubahan zaman.